Salam sejahtera bagi teman-temanku semua. Nama saya Paulus Praja Gredana dari jurusan arsitek. Pada presentasi kali ini, saya ingin membawakan hasil perancangan saya rumah tinggal dengan 2 lantai yang berada di deret bangunan atau terdapat di antara 2 bangunan. Jadi kanan kiri bangunan saya merupakan bangunan orang lain. Karena keterbatasan lahan tersebut, saya ingin memaksimalkan dengan tema rumah saya, yaitu rumah hemat energi. Seperti yang terlihat di ground plan. Di ground plan, rumah dari Dena itu seperti yang terlihat bahwa Dena itu digapit oleh 2 bangunan. Pada sisi kanan bangunan saya sengaja beri lorong dengan harapan sebagai tempat sirkulasi udara dan juga pemasukan cahaya yang maksimal walaupun tidak begitu panas. Jadi seperti yang di ground plan terlihat bahwa layout furniture seperti yang tergambar itu, dan di sisi kanan merupakan lorong bangunan. Kemudian di set plan terlihat juga bentuk atap saya merupakan atap pelana atau hanya dibuang depan dan belakang, tentunya dengan menggunakan daktalan. Selanjutnya kita lihat lantai 1. Seperti yang terlihat juga lebih detail lagi bahwa dari ruang tamu terdapat 2 sofa. Karena ruang tamu itu ukurannya sedang, jadi hanya cukup dengan 2 sofa dan 1 kredensa serta 1 meja. Kemudian ada toilet tamu, ada perpustakaan karena kebetulan penghuni rumah sendiri memiliki hobi baca buku untuk anak perempuan dan ibunya. Kemudian ada ruang keluarga, di sebelah kanannya ada ruang kerja untuk ayah karena ayah seorang arsitek. Mungkin karena setelah jam kerja biasanya kebanyakan arsitek memiliki tugas lembur, dan saya beri di belakang itu memang saya sengaja terbuka karena sirkulasi udara dalam bangunan itu juga jalan, dan untuk cahaya juga cukup. Jadi pada bagian belakang saya juga beri kolam dan taman. Kolam itu sendiri berfungsi sebagai pengendap debu karena merupakan antisipasi dari pembuatan lorong bangunan di sebelah kanan yang memang sengaja dibuat sebagai ruang sirkulasi angin, karena angin sendiri terkadang membawa debu, sehingga debu itu harus diendapkan melalui adanya kolam. Dan pada kolam itu sendiri tentunya kita beri ikan, karena pada air kadang-kadang atau seringkali kita jumpai sebagai tempat bersarangnya nyamuk. Jadi kita harus beri ikan itu sebagai pemusnah bintik-bintik nyamuk. Kemudian untuk memasukkan udara dari fasad depan, itu juga nanti pada gambar selanjutnya diterangkan bahwa ada panel vertical garden. Kemudian kita ke lantai 2. Di lantai 2 saya sengaja
Di lantai 2 saya gunakan lantai itu sebagai lantai private atau ruangan private. Jadi semua ruangan private atau tempat tidur saya taruh di atas, dan juga sebagai sarana lain seperti ruang setrika, ruang cuci, atau ruang jemur. Dan ruang jemur saya lokasikan di belakang, di tempat terbuka. Kemudian ini layout gentengnya. Jadi pembuangan air, tentunya kalau konsekuensi dari bentuk atap pelana memiliki dua sisi. Jadi pada sisi-sisinya tentunya kita harus beri dak beton atau dak talang sebagai tempat mengarahkan air itu supaya tidak terjadi bebas. Kemudian kita ke tinah pondasi. Tinah pondasi itu kita menggunakan footplat. Jika memungkinkan lagi kita beri paku bumi sebagai penguat. Itu pun disesuaikan dengan kondisi tanah. Kemudian kita lihat potongan. Jadi potongan arah melintang. Kita lihat bahwa di potongan itu saya paskan dengan potongan tangga. Jadi bentuk tangga itu dengan bordes berada di luar. Di luar itu pun terbuka, hanya diberi railing kaca. Kita lihat seperti di lantai satu itu pintu-pintu itu yang saya harapkan bisa sebagai sirkulasi. Jadi saya sengaja dibuat terbuka supaya udara atau suhu ruangan itu bisa stabil atau tetap sejuk. Kemudian di potongan selanjutnya atau potongan BB saya potong ke arah sebelah kanan. Jadi pada lantai 1 seperti yang terlihat itu ada dapur juga saya beri jendela dan pintu sliding karena tidak memungkinkan dibuka, karena saya sengaja taruh pintu sliding karena supaya tidak memakan ruangan atau memakan ukuran ruangan itu sendiri atau luasan, karena ukuran dapur yang minim yang terdiri dari meja makan. Kemudian ini detail tangganya. Jadi tangganya menggunakan konstruksi beton seperti yang terlihat bahwa itu pembesian tangga. Jadi ukuran anak tangga itu sendiri saya buat dengan ukuran 175 dengan antretnya 30, outletnya 17,5. Atau ukuran vertikalnya 17,5 cm dan ukuran horizontal 30.
Kemudian kita lanjut ke tambak bangunan. Seperti yang terlihat, tambak bangunan saya buat minimal atau hanya sederhana sekali, jadi terdiri dari dak-dak atau architrave, dan semua kanopi jendela saya beri kisi-kisi, karena kisi-kisi bisa mengurangi atau menyaring cahaya yang masuk sehingga tidak berlebihan. Karena mengingat di kondisi atau cuaca di Indonesia kadang panas kadang dingin, jadi kita untuk mengantisipasi yang cuaca ekstrim seperti terik sekali, kita bisa gunakan kisi-kisi tersebut. Seperti yang terlihat di sebelah kanan, karena rencana awal rumah ini saya beri lorong, saya menggunakan louver atau kisi-kisi vertikal. Dengan bagian belakangnya saya beri kawat nyamuk atau kasar nyamuk sebagai penyaring debu atau kotoran, sehingga tidak banyak debu atau kotoran seperti bekas daun bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian, itu detail vertical garden. Saya buat vertical garden sebagai keindahan pada fasad juga. Selain itu, vertical garden itu saya sengaja posisinya saya miringkan sehingga angin dari fasad depan itu bisa langsung diteruskan ke belakang sebagai sirkulasi udara yang maksimal ke dalam rumah. Kemudian kita lanjut tambak belakang. Tambak belakang bangunan seperti yang terlihat di bawah itu hanya panel-panel pintu kaca sehingga udaranya masuk maksimal, dan pada lantai atas hanya kanopi yang terbuka sebagai tempat jemuran itu sebelah kiri, dan yang kanan itu ruang tidur anak. Dan kita lanjut dari tambak samping, dari lorong. Terlihat sekali bahwa yang dari depan kita ke arah tengah itu ada dapur, potongan dapur. Kemudian kita ke atasnya itu ada bordes lantai tangga. Jadi saya buat tidak begitu banyak lengkungan atau tidak banyak detail, sehingga minimal sekali. Kemudian terdapat titik-titik kotak itu sebagai pengikat tembok atau tembok samping yang lorong supaya tidak ambruk atau tidak runtuh. Kemudian kita ke tambak itu sudah jelas bahwa tambak. Kemudian kita ke sequence atau perspektif atau 3 dimensi. Jadi jalannya cerita kita dari depan terlihat taman-taman, kemudian vertical garden tadi ada kita dari sebelah carport. Kemudian kita mulai masuk. Kita udah mulai masuk ke arah pintu depan. Kemudian kita ke ruang tamu.
ruang tamu saya desain dengan menggunakan panel-panel kayu sehingga kesannya alami. Sebetulnya minim sekali, tapi jadi hanya terdapat kayu dan sofa-sofa tadi. Jadi hanya cuma hiasan lukisan-lukisan sehingga menimbulkan kesan yang agak mungkin seperti bangunan lama dengan perpaduan kayu. Kemudian di belakangnya terdapat library atau perpustakaan itu, karena dari si pemilik sendiri seperti yang tadi saya katakan bahwa hobi mereka ada yang membaca, ayah membaca dan anak perempuannya hobinya juga membaca. Jadi saya kondisikan seperti kondisi perpustakaan. Jadi banyak lemari dengan finishing kayunya. Jadi saya ingin memadukan sebetulnya dari perpustakaan itu ke depan supaya serasi saja. Kemudian kita mulai masuk ke area dapur. Dapur hanya lukisan saja dan kursi makan dan meja makan. Nah, kita ke arah ruang keluarga. Seperti yang terlihat bahwa ada kabinet-kabinet seperti perpustakaan, konsep perpustakaan seperti itu. Nah, kemudian ke arah luar, ke arah taman belakang. Jadi di sebelah kanan itu ada ruang kerja, ada tangga naik. Jadi kita seperti yang digambarkan jelas sekali bahwa hanya pintu-pintu sehingga sirkulasi atau udara yang masuk cukup. Nah, ini detail dari ruang keluarga seperti perpustakaan seperti itu. Nah, ruang makan hanya sederhana sekali. Nah, kemudian eksterior, tampak eksterior. Nah, seperti yang ini sangat jelas sekali, saya sudah membuat maketnya. Jadi dengan finishing kayu sehingga terlihat alami dan sangat minimalis sekali. Jadi seadanya saja. Jadi kita mengedepankan fungsi. Sebetulnya saya pada tugas kali ini saya mengedepankan fungsi yang maksimal dari suatu bangunan. Bahwa bangunan itu kita membedakan suatu bangunan itu berdasarkan fungsi, tidak berdasarkan keindahan. Kalau masalah keindahan, sebetulnya semua orang pasti memiliki jiwa seni masing-masing. Tapi untuk memaksimalisasi atau memaksimalkan desain, menurut saya dengan fungsi-fungsi rumah itu, sehingga yang menghuni rumah itu bisa merasa nyaman. Kalau masalah tampak atau itu bisa mungkin kita revisi lagi dengan owner, karena tampak bisa saja kita berubah-ubah, tapi untuk fungsi itu sendiri atau kenyamanan owner itu tidak bisa dirubah setelah kita merancangnya. Mungkin cukup dari saya. Mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebab itu saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.